Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi salah satu channel apologet Kristen yang membahas tentang berita yang lagi beredar hangat ya, mengenai Ustadz Abdul Somad yang dideportasi oleh pihak Singapura saat berkunjung ke sana. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Oke, di video ini saya ingin bahas tentang Ustadz Abdul Somad. Ya, sekarang itu lagi ramai tentang beliau karena katanya dia ini dideportasi dari Singapura. Meskipun saya sedikit bingung sebenarnya dia dideportasi ya atau dilarang masuk Singapura, teman-teman semua ya. Kemudian ya karena merasa dirugikan ya, si Abdul Somad ini kemudian menjadi marah-marah dan mulai mempengaruhi banyak orang untuk juga tidak suka kepada Singapura, jangan lagi pergi ke Singapura, jangan lagi berbelanja ke Singapura dan lain sebagainya ya. Kemudian sampai ada pengikut-pengikut dari Abdul Somad yang baper ya, yang menamai diri mereka Pertahanan Ideologi Sarekat Islam atau Perisai ya, itu bikin satu undangan aksi ya. Dia bikin Singapura sudah melecehkan ulama kami Ustadz Abdul Somad. Usir dubes Singapura bila 2 kali 24 jam tidak minta maaf ke rakyat Indonesia. Gini ya, saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Singapura itu sudah benar. Setiap negara punya standarnya masing-masing ya. Siapa saja yang boleh masuk ke negara mereka. Dan kalau misalnya ada orang yang tidak boleh masuk ke Singapura, sudah pasti karena orang tersebut orang yang bermasalah. Teman-teman semua ya, kalian perlu perhatian di poin ini ya. Kalau orang yang tidak punya masalah, saya pikir dia tidak akan dilarang masuk ke Singapura. Tapi kalau orangnya bermasalah, sudah pasti akan dilarang ya. Setelah melihat dan mendengar pendapat dari Aprianto ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Aprianto ini dalam hal memahami dan membaca situasi sangat ngawur dalam memberikan statementnya mengenai peristiwa UAS tersebut. Sekarang begini, dari klarifikasi UAS sendiri, itu menyatakan bahwa kunjungan beliau dengan rombongan itu dalam rangka liburan, mengunjungi beberapa objek wisata di sana, dan bukan dalam rangka dakwah dan tablik akbar. Murni liburan karena di samping mereka liburan, UAS juga memiliki kerabat yang tinggal di Singapura. Nah, ketika sampai di pemeriksaan dokumen keimigrasian Tanah Merah, UAS mengatakan sempat masuk lalu kemudian ditarik kembali ke pinggir tanpa alasan yang pasti. Kemudian UAS dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit selama 1 jam tanpa mendapatkan penjelasan. Sedangkan rombongan UAS yang terdiri dari sahabat beserta keluarganya dan juga istri UAS sendiri itu sudah duluan diperiksa dan diizinkan masuk, yang kemudian ikut juga ditempatkan dalam ruangan yang berbeda dengan UAS. Jadi kesimpulannya, jika pihak Singapura beralasan bahwa UAS ditolak masuk ke Singapura karena persyaratan dokumen tidak memenuhi, ini sangat tidak masuk akal. Karena dari pihak imigrasi Batam sendiri yang telah melakukan pemeriksaan dokumen dari UAS dan rombongan,
mengatakan bahwa dokumen mereka lengkap. Dan sampai saat ini pun pihak keimigrasian Batam belum mengetahui apa alasan pihak imigrasi Singapura menolak UAS untuk masuk sedangkan yang lainnya diperbolehkan. Nah, ini kalau ditinjau dari hal kelengkapan dokumen ya. Sekarang mari kita lihat dari sisi yang lain alasan pemerintah Singapura ini. Ketika mendapat klarifikasi dari Dubes Singapura terkait dideportasinya UAS, dia menyebutkan bahwa alasan lainnya adalah karena dakwah dari UAS berbahaya dan ekstrim, radikal, yang akan menimbulkan kekhawatiran serta ketidaknyamanan masyarakat Singapura yang sangat menghormati kultur agama, katanya. Nah, ini poin pentingnya. Pihak Singapura ini kan tidak jelas dalam mengklaim seseorang radikal, ekstrim, dan lain sebagainya. Dan lucunya mereka mendapat informasi itu dari media sosial yang notabene video ceramah atau dakwah UAS sendiri telah dimutilasi alias dipotong-potong untuk kepentingan tertentu yang ingin menjatuhkan nama baik UAS. Kita patut bertanya, UAS radikal dari mananya? Ekstrim dari mananya? Berbahaya dari mananya? Jika hak otoritas setiap negara itu menolak siapapun yang ingin masuk ke negaranya, ini kita juga bisa pahami, karena di Indonesia sendiri itu ada aturan seperti itu. Tapi masalahnya adalah alasan kasus UAS ini sangat tidak mendasar. Apalagi kunjungan UAS ke Singapura bukan untuk pertama kalinya. Sudah beberapa kali UAS berkunjung ke Singapura. Salah satu alasan UAS disebut radikal karena melegalisasi bom bunuh diri di Palestina. Harusnya jika pemerintah Singapura bijak, mereka seharusnya mencari tahu konteks dalam hal apa dulu bom bunuh diri di Palestina ini. Kan hal tersebut dalam konteks perang, tidak asal-asalan dan bukan pada tempat yang tidak sesuai konteks. Nah, ini kan tidak lain tidak bukan alasan seperti ini hanyalah alasan dari Islamophobia. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Singapura adalah salah satu negara yang notabene memberikan bantuan kepada Israel. Bukankah Singapura pro dengan Yahudi dan Israel? Dalih berikutnya, alasan pihak Singapura mengatakan bahwa itu bukanlah Islamophobia. Karena kami juga pernah mendeportasi seorang uskup asal Amerika yang berdakwah menyebarkan fitnah terhadap Islam. Jika seperti itu, harusnya pihak Singapura mengklarifikasi ke pemerintah Indonesia sendiri untuk mengetahui lebih detail sosok UAS kita ini. Kata Aprianto dalam judul videonya, emang Ustadz Abdul Somad ini siapa? Nah, disinilah letak kecerobohan mereka. Kenapa harus klarifikasi atas alasan yang belum pasti dan tidak mendasar? Karena UAS adalah salah satu tokoh penting dalam negara Indonesia, di mana ceramahnya paling banyak didengarkan orang dan disukai masyarakat Indonesia. Dan beliau juga pernah ingin dicalonkan sebagai wapres untuk mendampingi Prabowo, tetapi UAS menolaknya. Jika UAS dipandang radikal, ekstrim, dan juga berbahaya, dan dia merupakan salah satu ulama penting di Indonesia yang memegang pengaruh besar, niscaya yang minoritas di Indonesia sudah terzolimi. Apalagi Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Tapi faktanya kan tidak sama sekali. Indonesia dengan beragam kultur, agama, dan kebudayaan tetap adem ayem, aman, dan sebagainya. Seharusnya negara Singapura yang notabene negara yang masih serumpun dengan Indonesia mengambil contoh pengajaran UAS yang berwilayah di negara mayoritas muslim yang tetap menjaga toleransi beragama tanpa menindas yang minoritas. Nah, ini malah kebalik. Singapura yang mayoritas non-muslim malah memperlihatkan contoh yang tidak bagus terhadap minoritas, apalagi dengan alasan yang belum terbukti. Seperti contohnya negara India yang mayoritas Hindu di sana. Bagaimana mereka melakukan tindak kekerasan terhadap muslim di sana yang notabene minoritas, dan juga negara-negara lainnya. Sama seperti yang saya katakan dan jelaskan dalam video saya yang telah lalu, bahwa UAS berdakwah dalam komunitas jamaah Islam, bukan di publik. Ketika UAS mengatakan dalam dakwahnya, kafirlah yang mengatakan Tuhan itu tiga, berdasarkan dalil ayat Al-Quran. Nah, kemudian perkataannya itu didengar oleh orang luar dan tersinggung. Apakah UAS perlu minta maaf? Kan enggak.
Jika UAS meminta maaf, itu berarti ayat Al-Quran harus dibuang, gitu. Nauzubillah. Sama seperti halnya dalam lingkup rumah tangga saya. Suami saya menyuruh saya berhijab karena kalau tidak berhijab itu akan berdosa. Nah, tetangga yang non-muslim mendengar itu tersinggung. Apa saya harus minta maaf dengan tetangga saya? Kan enggak. Jika Anda belum paham hal tersebut, maka pastilah bahwa di jidat dan di otak Anda tidak ada tertulis kata toleransi, karena toleransi adalah menghargai perbedaan. Jadi intinya, bukan hanya Singapura yang memiliki kultur agama yang beragam, justru Indonesia sebagai negara besar memiliki lebih banyak kultur agama atau keyakinan dan juga kebudayaan dibanding Singapura yang negara kecil. Jika kasus ini tidak menemukan titik temu dan tidak mau mengkonfirmasi antar kedua negara tersebut, dan jika yang diandalkan hanyalah alasan, jangan salahkan pihak Singapura karena itu hak otoritas negara Singapura untuk mengizinkan dan menolak siapa saja yang akan masuk ke negaranya. Kami pun bisa berkata, jangan salahkan Indonesia juga kalau kasus ini berbuntut panjang. Karena bukan cuma Indonesia saja yang sebagai negara bermartabat yang merasa kecewa, tapi Anda juga akan berhadapan dengan umat Islam di seluruh dunia. Karena ini sudah masuk ranah memfitnah salah satu ulama kami, dan Islam sangat memegang teguh yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau Aprianto kan dalam agamanya tidak diajarkan hal seperti itu, tidak ada rasa persaudaraan. Buktinya dari mereka ada yang gontok-gontokan, tapi yang lain cuek saja. Jangan salahkan, apalagi UAS memiliki banyak pengikut yang merasa tidak terima ketika UAS dituduh dan diperlakukan seperti itu. Jadi sebaiknya jalannya adalah tabayun agar paham dan mengerti personality dari UAS. Dan berhentilah untuk menyebarkan informasi tentang deportasinya UAS oleh Singapura lewat media seperti media asing CNI yang menulis Indonesian Praiser Abdul Somad Batubara known for extremist and segregationist teachings denied entry into Singapore. Ini dikemukakan oleh MHA. Sama seperti media The Straits Times menuliskan soal tudingan MHA. Di masa lalu, UAS disebut telah berkhotbah bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Juga Reuters yang menuliskan di judul Singapore denies entry to Indonesian cleric cities extremism concerns, dan South China Morning Post yang menuliskan di judul Singapore denies entry to extremist Indonesian praiser who sought to legitimize suicide bombings. Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Surya Pratomo, memberikan penjelasan terkait pemberitaan soal Ustadz Abdul Somad yang dikabarkan dideportasi dari Singapura. Menurut Surya Pratomo, UAS sejak awal tidak diizinkan masuk Singapura lantaran tak memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke Singapura. Informasi tersebut dia dapatkan dari otoritas imigrasi dan pos pemeriksaan atau ICI Singapura. Menurut ICI, dia tidak dideportasi tapi ditolak untuk masuk ke Singapura, not to land. Jadi dia belum pernah masuk ke Singapura, jelas Suryo Pratomo. Alasan yang kontradiktif dengan pemberitaan media-media asing oleh pihak Singapura alias emang nyari masalah. Mari kita tunggu kelanjutan kasus ini. Jika para pemirsa memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, pesan saya, jangan melupakan pesan dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i pernah berkata, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung memilih mana ulama warasatul anbiya dan mana ulama su'u yang menyesatkan umat. Lantas murid Imam Syafi'i bertanya, ulama seperti apa yang kami harus ikuti di akhir zaman wahai guru? Beliau menjawab, ikutilah ulama yang dibenci kaum kafir, kaum munafik dan kaum fasik, dan jauhilah ulama yang disenangi kaum kafir, kaum munafik dan kaum fasik.
karena ia akan menyesatkanmu, menjauhimu dari keridhaan Allah. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, jika ingin melihat kecerdasan kafir, cobalah melihat dari sisi lain. Jika masih tetap tak terlihat, coba nyalakan lampu. Udah terlihat belum kecerdasannya? Jika belum terlihat, kita tunggu pada konten berikutnya ya. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.